Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ibtiqa wajhillah wa qurbihi wa mardadihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala wa la awwal nabi mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan ila awwal man ibadah kitab wa ibadihi wa dzurriyyatihi wa may yu'amil ala nashri hadzal kitab lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ulang-ulang bahwa niat kita belajar adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah semata-mata sebagai ikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata sebagai sebuah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba Allah yang kurang ilmu, tetapi kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba Allah yang penuh dengan maksiat, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita lakukan, yang dengan ilmu dan proses mencari ilmu ini kita ingin kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Walaupun kita belum menjadi bagian dari orang-orang soleh, kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang alim. Walaupun kita belum menjadi orang yang alim, kita ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW yang ibadah kita masih terus berusaha mengejar ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gak usah yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat juga kita berat, yang dilakukan oleh tabi'in juga kita berat. Setidaknya kita berusaha mengikuti jalan-jalan ibadah salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu. Melalui ilmu kita berharap Allah berikan kepada kita karunia ibadah, karunia ketaatan yang nyaman, karunia ibadah yang membahagiakan, karunia hidup yang manfaat. Gak muluk-muluk belajar kita ingin ibadah yang dicontohkan oleh Rasul bisa kita lakukan, ingin amanah dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada kita bisa kita lestarikan untuk disampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Udah itu aja. Kalau targetnya pintar nanti stres. Ngaji kagak pintar-pintar terus aja ngaji. Pintar mah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau ditanya nanti oleh Allah gimana beragama, belajar, udah ya Allah. Tapi pulang lupa tadi ngaji apa. Besok datang lagi, Allah terus ya begitu. Karena kita yakin pun bahwa ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap bertambah ilmu,
bertambah kepatuhan, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah bagus akhlaknya, tidak bertambah takut kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Enggak bertambah pada diri seseorang itu kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nambah ilmunya malah nambah alasannya. Nah, alasan dari berbuat baik. Biasanya begitu. Kalau ilmu enggak diamalin jadi alasan kemudiannya. Begini. Kita mah sederhana, pengen nambah ilmu, nambah amal, pengen nambah ilmu, nambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kita bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, di mana sudah sampai keterangan kepada kita melalui lisan guru-guru kita, amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah-fadilah Ramadan yang perlu kita ketahui bahwa setiap amal yang kita lakukan bisa jadi memiliki 3 keadaan. Yang pertama, bisa jadi amal itu sah atau tidak sah. Nah, puasanya sah apa enggak? Yakni lawan sahnya itu batal. Puasanya batal apa enggak? Sholatnya batal apa enggak? Nah, perlu fikih, perlu ilmu, namanya fikih. Ibadahnya sah, kudu naik ke tingkatan yang kedua. Setelah sah berpahala apa enggak? Setelah sah berpahala apa enggak? Karena banyak ibadah yang sah secara fikih tidak berpahala, enggak berpahala. Ya, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin au kam min shaimin laisa lahu min siyami illa atas walju. Banyak orang yang puasa enggak dapat nilai dari puasanya, enggak ada value puasanya, cuman ikut-ikutan lapar, ikut-ikutan haus, ya sah, enggak makan. Ukuran sahnya enggak terjadi pembatal puasa dari fajar sampai dengan maghrib, sah secara fikih, sah. Tetapi apakah punya nilai puasanya? Nanti dulu. Maka ada ibadah yang punya nilai, ada ibadah yang tidak punya nilai. Ada ibadah yang berpahala, ada ibadah yang enggak berpahala. Setelah apa? Setelah sah tadi. Kalau ibadah enggak sah pasti enggak berpahala, orang enggak sah. Ini mah ibadahnya sah, puasanya mah enggak perlu dikodok. Nah, tetapi enggak ada pahala. Bisa banyak. Ya. Ibadah haji, ya, ibadah haji yang berpahala, yang mabrur. Yang enggak mabrur, walaupun rukun dilakukan semua, tapi ternyata enggak ada pahala. Di mana apa yang perlu ilmu adab, dalam ibadah. Ya. Banyak hadis nanti akan sampai, banyak orang yang puasa gibah jalan terus. Banyak orang marah batalin puasa enggak? Enggak, kalau secara fikih, kecuali marahnya sambil makan kuaci, kecuali marahnya sambil habis marah capek minum batal. Ya. Tetapi apakah bernilai? Bisa jadi tidak bernilai. Di tingkatan yang kedua, ibadah setelah sah kudu berpahala, kudu bernilai. Sudah bernilai, udah sah, udah ada pahalanya, ya udah ada pahalanya. Bertahan apa enggak tuh amal? Itu amal abadi apa enggak? Bisa nolong kita enggak di yaumul qiyamah? Udah berpahala nih, ya, udah berpahala. Jangan sampai terjadi pembatal amal. Kalau terjadi pembatal amal, udah ada nilainya dari hangus. Ya, contohnya apa? Orang kecilnya soleh, sholat, puasa, zakat, ke masjid terus, akhir-akhir hidupnya murtad. Ya. Murtad, hilang semua itu. Jangan hanya pahala, Pak. Orang udah batal pahalanya. Ya. Pahalanya batal. Kenapa murtad sih? Oh enggak murtad deh. Yang lain contohnya yang agak mungkin. Ya. Walaupun itu juga mungkin.
sudah puasanya hebat, hajinya hebat, sholatnya hebat, ngajinya hebat, khatam Qurannya hebat, zikirnya hebat luar biasa. Adabnya ada, adabnya di situ ada pada saat melakukannya. Tapi di kemudian hari terjadi pembatal dari pahala tersebut. Apa? Ujub, ria, angus. Tahu nggak yang bangun musola? Saya itu. Jadinya kapan bangun musolanya? Tahun 2010, 2012 atau 2017, ngomongnya 2030, yang kemarin batal. Kenapa? Karena yuraunan nas, karena ditampakkan berubah. Dulunya malillah, waktu ngerjainnya makan Allah, waktu gotong batu makan Allah. Tapi kemudian tergoda, tiba-tiba dicoret dari pengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Ngamuk, nggak tahu tiang itu siapa yang berdiriin. Nggak tahu tuh, segala macamnya. Ditampakkan akhirnya ujub ya. Hangus ya tuh, hangus kan. Kata Nabi, sesungguhnya yang namanya ujub ria kayak gitu memakan pahala seperti api memakan kayu yang kering. Seret habis. Begitu juga ibadah puasa kita. Pertama dosa secara fikih, ya. Nah ini harus paham dan kepanjangan kalau dibahas, ya. Kepanjangan dibahas dan sudah dibahas di mana-mana lah. Gak boleh makan, gak boleh minum kalau ingat. Kalau lupa rezeki kan gitu ya. Ya, habis makan minumnya. Pas habis makan dia ingat lagi puasa. Waduh, kenapa nggak tadi lupanya sampai minum sepaket? Itu secara fikihnya harus ngerti ya. Muntah macamnya kayak gimana, suntik kayak gimana ya. Tiga dosa. Setelah itu pun kita dipakai agar amal kita itu bernilai dan awet, ya, dan awet itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa puasa pun kudu ada adabnya. Puasa kudu ada adabnya biar naik kelas, biar naik tingkat dalam ibadah kita. Ya. Nah, nasihat dari Imam Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, "Walis-shaimi adabun la yakmilu syiyamu illa biha." Bagi orang yang berpuasa itu ada tertib, ada adab-adabnya. Gak sempurna puasa kecuali dengan itu. Ya, sempurna itu maksudnya tadi, ya, bernilai dan apa puasa. Kita kan ibadah dulu. Kalau ibadah cuma dinikmati di dunia doang, mah kita belum sukses beribadah. Ya, ibadah membuat kita masyhur, dipanggil sebagai ahli puasa. Ya, ibadah masyhur, dipanggil ustad, ajengan, kiai, buya, tetek mengekakkan. Nah, itu dunia doang tuh. Kalau ibadah hanya untuk kita, percuma. Sama dengan uang dompet kita, ya, sama dengan rumah kita. Begitu meninggal mah kagak ngikut. Cuman label-label dunia, ahli puasa, dermawan lah, mujahid lah, apa syahid lah, segala macam. Tinggal di dunia, nggak ngikut kita kayak gitu. Nah ini layak nusul illa biha. Begitu juga tersebut doang puasanya gitu. Tapi nggak ada jangan. Maka harus ada adab, harus ada tertibnya. Famin ahammiha, dan diantara tertib atau adab yang paling utama adalah ayyahfadha lisanahu anil kadhib wal ghibah wa anil khudi fi ma la ya'nihi. Adab yang paling utama kata Imam Haddad adalah ayyahfadha lisanahu, agar yang puasa ini mampu menjaga lisannya, ya. Anil kadhib, dari dusta atau perbuatan dusta, ya. Wal ghibah, dan ghibah, udah puasakan juga mulut kita. Perut puasa, mulutnya kagak. Ayo ngomongin orang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bernilai puasanya sah, tapi nggak punya nilai. Ya. Begitu juga dari kadhib dan dusta, ya. Baik itu dusta lisan atau dusta perbuatan. Ini hati-hati. Dan kata Imam Ridwan, lakuti fi ma la yani, dan mencampuri urusan orang lain yang kagak ada kepentingan dia di situ. Atau bahasa orang sekarang kepo. Udah stop dulu kepo, ya. Ada apa sih?
sebulan ya. Itu ujung-ujungnya kalau nggak gibah fitnah itu. Ya. Udah sebulan Ramadan ini kita belajar asyik dulu dengan diri kita sendiri. Dan orang-orang yang sibuk dengan gibah, mencampur urusan orang lain, nggak akan punya waktu buat ibadah. Satu. Yang kedua, hatinya nggak akan tenang. Ya. Hatinya tidak akan tenang, tidak akan khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena dalam hatinya ada makhluk, dalam hatinya ada dunia, dalam hatinya ada kepentingan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat hati itu apa ya? Satu bejana kosong, tinggal isinya apa? Ya. Kalau isinya udah penuh kopi kayak gini nih, ya, kopi nggak tahu pahit nggak tahu manisnya, yang lain nggak akan bisa begitu saja masuk. Kenapa? Hatinya sudah gelas ini sudah dipenuhi oleh benda yang lain. Begitu juga hati kita. Akan masuk ke hati kita urusan Allah Subhanahu Wa Taala, akan khusyuk lah. Kalau di hati kita masih ada orang lain, keburukan orang lain, di hati kita masih ada anggapan-anggapan orang lain, perilaku orang lain. Udah, selama Ramadan ini stop dulu deh. Sawal Ustaz, gimana nanti? Gimana ntar dah? Pokoknya Ramadan aja dulu. Selamatin Ramadan dulu. Karena kenapa Ustaz nggak bikin bulan Syawal? Belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Ramadan nanti bisa. Yang kedua, nanti ngefek. Ngefek pasti. Karena tandanya diterima satu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Sudah terbiasa selama Ramadan. Sudah terbiasa kunci mulut. Apa sih? Gibah rumah. Puasa anak soal. Waduh, luar biasa. Jadi kalau sawah gibah lagi, gimana ntar kata Ustaz Ibadah? Udah gitu aja. Ya. Mau saya pasti enggak itu udah dari selama Ramadan anak stop juga. Yang kemarin-kemarin udah tobatin aja. Ya. Belajar selama Ramadan. Berkata apa adanya, berbuat apa adanya, tapi apa adanya yang baik, ya. Saking kata Ustaz berkata apa adanya, orang jelek disebutin jelek enggak usah. Ya. Di antara dusta yang boleh kan sama istri. Iya, bohong sama istri boleh. Siapa boleh bohong sama istri boleh. Ya. Makanan mama enak enggak Pak? Enak banget makanan buka ini enggak pernah Papa seumur buka pakai kolak ini. Kolak model kayak gini asik. Dosa boleh enak. Itu namanya yang orang lain boleh. Mama pantas enggak pakai gitu? Pantas banget mah. Pokoknya sedunia cuma ada kayak gini atur doang. Ada. Itu dosa yang boleh begitu ya. Menyenangin orang. Wa yafadu 'ainahu wa udhunahu anin nadri wal istima' ila ma la yahillu lahu. Dan yang kedua adalah wayafat, tadi lisan dijaga. Makanya kenapa? Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma misik. Kalau dia udah bau mulut ngomong aja, ya. Ngomong enggak, komen. Kadang hayu apa jadi komenin, ya. Di Facebook kah, di Instagram kah, di WhatsApp grup kah, ayo aja. Udah, stop dulu. Bahkan saya bilang sementara lempar-lemparin dulu tuh remote TV, handphone, ya. Kecuali yang buat ngaji, ya. Kenapa? Itu potensi habis waktu kita di situ, ya. Jadi kalau dulu gibah itu dengan lisan saja zaman Imam Al-Haddad. Fitnah itu hanya dengan lisan saja, dengan omongan saja di zaman-zaman salafun soleh. Kalau sekarang gibah via WA, fitnah via WA, itu ya. Teknologi gibah juga Ustaz sama, kan nggak ngomong tapi ngetik, kan sama ya, gitu ya. Hati-hati gerak puasa dulu. Kata Rasulullah, fal yaqul khairan aw liyasmut. Omong yang baik saja. Kalau sekiranya kita belum pasti,
kebenarannya. Kalau sekiranya belum pasti membahagiakan orang lain, diam. Dan itu. Maka kapan-kapan kita main ke Abu yang Pasir dari Ciamas ya. Puasa bukan puasa nahan lapar doang, bukan. Puasa ngomong. Saya pikir-pikir ternyata sekarang memang perlu banyak puasa ngomong. Karena dari omongan kita banyak orang sakit hati, ya. Banyak orang teriris-iris hatinya, lisan. Kalau sudah begitu, waduh, pahala kita percuma puasa. Ya. Nggak ada pahalanya puasa sambil nyakitin orang, zalim. Waduh, ya hati-hati. Lisan nih dari mana apa? Jaga lisan. Jaga lisan. Saya melihat banyak potensi dosa itu dari lisan. Dari lisan. Yang kedua, wa yafradu 'ainahu wa udhunahu 'anil nadri wal istima', menjaga mata, menjaga telinga dari penglihatan dan pendengaran ilama la yahillu lahu, kepada sesuatu yang tidak halal untuk dia. Aduh, dari mulai sahur nggak ngeliatin Quran, liatin TV aja. Di TV masih ada, ya. Yang pakai celana ada, yang pakai celana, yang nggak pakai celana ada. Itu ada TV. Nah, sekarang kan tantangannya begitu. Ya, begitu kita Ramadan banyak. Kalau acara tantangan nggak apa-apa. Acara tantangan nggak apa-apa. Ya nggak ngaji. Setelahnya itu, ya setelahnya itu. Nah itu banyak. Nah, termasuk handphone lagi kan. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga nih, ada pengajian. Saya lagi mikir apakah mau siaran langsung kayak tahun lalu atau enggak. Karena kadang-kadang ngajinya tuh sebentar, habis itu nonton TikToknya lah. Nah, kadang-kadang iklan nongol begitu saja. Kenapa saya mikir? Dan nggak tahu ini ijtihadiyah ya, ini boleh, tapi ini satu pemikiran. Darul mafasid muqaddam, ini dari kaidah fikih. Akhirnya kita punya ijtihad, pemikiran sendiri. Saya lagi mikir gitu, ya. Ada kaidah darul mafasid muqaddamun min jalbil masolih. Mencegah terjadinya kerusakan harus lebih didahulukan daripada upaya mendatangkan kebaikan. Yaitu tadi ngajinya mas sebentar, habis itu lihat sebelah kanan kiri depan belakangnya itu yang lama. Waduh, ya. Dan ketika kita sudah punya informasi tidak diomongin sama orang, nggak enak, ya. Oh enggak, si artis ngomongin artis bulan Ramadan coba, ya kan? Maka hati-hati, jaga mata kita, jaga telinga, ya. Termasuk udah jangan banyak-banyak keluar rumah dulu dah, ya. Bulan Ramadan jangan banyak-banyak keluar rumah dulu, ya. Apalagi hari Minggu pagi. Enggak usah, saya nggak pagi, saya sore ngabuburit, apa nonton orang sepedaan, enggak. Nah itu termasuk an-nadru ila ma la yahillu, atau mendengarkan sesuatu bahkan kata ulama bukan yang hanya halal, yang bukan menjaga pendengar dari yang tidak halal, dari yang mubah, yang membuat lalai kepada Allah juga hindarkan. Ya. Apa namanya? Melihat apa misalkan nonton yang boleh Pak, informasi, berita dan yang lainnya, nonton bola, boleh nonton bola? Boleh, buka. Tapi bulan Ramadan nonton bolanya jadi gantiin tadarus Quran, ya. Maka itu juga hindari, ya. Di bulan Ramadan. Jangankan yang haram, yang halal pun harus dibatasi. Kenapa? Ramadan. Kenapa begitu? Ya kita melakukan banyak yang mubah, akhirnya tidak punya waktu untuk ibadah. Padahal di mana marahnya Allah? Sudah disuruh ngambil pahala yang banyak, malah enggak, malah diem gitu. Kayak orang diajak ke tempat panen rambutan, kata yang punya ambil rambutan, bawa karung,
bawa galak, bebas kamu ambil, mau sekarung, mau 2 karung, mau 3 karung, mau setruk boleh. Kata siapa? Kata yang punya. Ente datang ke kebun itu, diem aja, makan enggak, ngambil, yang lain sibuk. Apa kata yang punya? Belum amat, udah digratisin, udah silakan ngambil sebanyak-banyaknya, tapi enggak diem aja. Gitulah Ramadan, lipat gandain pahala, baca Quran, zikir, iktikaf, ya, ngasih makan orang yang puasa, qiyamul lail, dia diem aja. Ya. Kenapa Allah nggak sukanya? Karena karunia Allah yang berupa berlipat gandanya pahala di Ramadan nggak ada manfaatnya. Gitu, ya. Wa ilama la ya'udda fusulan fi haqqi, dan pada perkara-perkara yang tidak dihitung sebagai karunia haknya bulan Ramadan, ya. Artinya melakukan sesuatu tadi yang mubah, yang jadi kita nggak bisa ngambil fadilah Ramadan itu batas. Ya ajib ya memang di Indonesia. Begitu bulan Ramadan banyak banget tayangan-tayangan segala macam. Kalau yang berkaitan dengan dakwah syiar tidak ada masalah. Masalahnya kan ya sinetronnya ada sinetron Ramadan. Ya. Atau apalagi itu, ya. Ada sahur apa kayak gitu kan? Bukannya waktu sahur istighfar, wabila sahurhum yastaghfirun. Ya itulah nonton yang begitu. Ya. Itu adab yang kedua. Jaga mata, jaga telinga dari yang tidak halal dan dari sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa mengambil fadilah Ramadan. Kemudian yang ketiga, nah, kayak kopi udah disiapin sama tuan rumah, dibuatin kok kopi tinggal minum, nggak bikin, nggak bawa, nggak diminum. Ya. Kira-kira apa kata yang ngasih kopi? Belagu amat kayak gitu. Begitulah kira-kira kayak gitu. Udah Ramadan silahkan ambil, kita enggak, cuek aja. Belagu amat kata gitu ya. Nah, gitu. Padahal tadi teriak-teriak lapar, ini bukan lapar nih, misal. Oh, usah lapar nih berarti ini. Enggak ya, misalkan begitu. Kita kan belum. Kemarin kita teriak-teriak, kita butuh pahala yang banyak buat bekal kita, dikasih sama Allah di Ramadan, kagak diambil sama kita. Kira-kira begitu. Wa kadzalika wa yahfadhu batnahu 'anil tanawulil haram wasyubhat. Nah, adab yang ketiga adalah menjaga perutnya antanawulil haram, dari makan yang haram, wasyubhati, dan subhat. Masukkan ke perut kita, jadikan bahan sahur kita, bahan buka kita dari harta yang paling halal yang kita punya. Jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Ini pasti halal. Bahkan dilihatnya dari mana. Wa khususan 'inda al-iftar. Kata Imam Haddad, terkhusus lagi ketika buka puasa. Yang hal-hal lagi, ya. Ada orang bawa mangga dari mana? Nah, gitu. Asal jangan mangga. Itu Pak RT pulang kampung saya ambil aja. Nah. Gitu kan? Subhan. Entar juga minta izin enggak bisa, ya. Enggak bisa, maaf ini buka puasa. Ya. Makanya ketika buka puasanya juga enggak kalah, ya. Ini dari mana? Belajar wara', ya. Belajar kita tertib. Wa khul dari iftar. Ya jatahidu jiddan alla yuftiru illa 'alal haram. Bersungguh-sungguh sekali untuk tidak buka puasa kecuali dengan barang yang halal. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza sumta fanzur 'ala ayyi syai'in tuftiru wa 'inda man tuftir. Dan ketika engkau berpuasa, lihatlah ala ayyi syai'in tuftir, atas barang apa engkau berbuka, wa 'inda man tuftir, dan dari siapa engkau makan buka itu. Bukan hanya sumbernya dari mana, ya. Kalau kira-kira enggak jelas enggak usah dulu.
kagak berkah, nggak berkah. Walhasil apa? Qiyamul lailnya males, ya, tahajudnya males, baca Quran. Memang efek harta haram itu begitu. Dibawa dulu di pengajian, nggak betah, panas. Lihat masjid meriah, baru masjid. Padahal dekat rumahnya masjid, nggak mau lagi masjid belakang. Kenapa? Bukan kita menghakimi orang nih. Bisa jadi isi perutnya dari yang haram. Di bawah ibadah nggak bakalan nyaman, nggak akan. Nah, belajar ketika konsumsi kita sedikit di bulan Ramadan, kita cuma menjaga yang ketika buka dan ketika sahur. Sepiring buka, sepiring sahur. Masa sih kita nggak bisa nyiapin harta yang paling halal? Gitu. Nah. Wa kadzalika, dan begitu juga yang keempat, yahfadhu shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil athami thumma 'anil fudul fabidzalika yatimmu shaumahu wa yuzakku. Yang keempat adalah menjaga dari seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dia dari mendapatkan keutamaan Ramadan. Semua anggota tubuh deh. Walhasil, makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan berarti suruh tidur terus, ya. Itu lebih baik daripada keluar rumah berbuat kezaliman dan yang lainnya ada. Maka banyak diam aja dulu deh, ya. Begitu Ramadan gimana? Banyak diam dulu dah. Ya, kalau nggak ngaji tidur, ya. Kalau nggak ibadah tidur. Ini kan nggak kita. Ngaprak kita kemana-mana, masih menetangga, ya, masih kongko, enak banget tuh. Orang lagi terawih, dia kongko di pasung. Aduh, puas bener. Atau kita habis terawih ikut-ikutan, terus sampai larut malam. Akhirnya banyak dosa yang dilakui. Udah, selama Ramadan aja dulu. Sampai Ramadan insya Allah nanti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik selepas Ramadan. Ini latihan Ramadan khusus 1 bulan. Akibat menetangga tadinya tadinya cukup, yang ada di rumah jadi nggak cukup, ya. Ternyata tetangga mah beli bajunya 4, kita masak 1, dan yang lainnya. Jaga dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Kata Nabi Muhammad SAW, as-shaumu junnah. Fa in kana yauma shaumin fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfat wala yafsuq wala yajhal. Kata Nabi, puasa itu perisai. Puasa itu ibarat perisai. Apabila di hari puasa kalian fala yarfut, kata Nabi, jangan berkata-kata kotor, caci maki kah, luapan emosi kah, dari mulut kita. Ini namanya rofas. Wala yafsuq, dan tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa. Ini apa? Membatalkan pahala. Wala yajhal, dan tidak berbuat bodoh. Mana berbuat bodoh? Disuruh banyak ngambil ibadah tadi malah lalai. Itu perbuatan bodoh. Dan jangan berbuat bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, apabila ada seseorang mencaci maki dia orang yang berpuasa, aw qatalahu, atau ngajak berantem, bikin emosi dia, perut lapar, ya. Anak buah di kantor kagak beres-beres urusannya, ngotot-ngotot aja. Kalau ada yang caci maki kita, kalau ada yang ngajak berkelahi kita, falyaqul, maka katakanlah, ini shaimun, saya orang yang berpuasa yang kemana-mana bawa perisai tadi. Kalau masih terpancing dicaci maki, mencaci lagi,
dia ngomongin lagi, marahin balik lagi, dia ajak berantem, nonjok duluan. Maka perisai tadi jebol sudah. Perisai tadi sudah nggak pengaruh lagi. Ibarat orang perang harusnya perisai melindungi dia, ternyata enggak. Berarti puasanya to be question. Puasanya dipertanyakan. As-shaumu junnah. Ingat dulu saya lagi puasa. Perkara yang paling pokok saja, yaitu makan minum, itu kan pokok. Orang bisa berantem aslinya. Orang bisa perang gara-gara isi perut. Ini di stop. Apalagi yang lain. Yang kelima, wa min adabis shaim, dan dari adab-adab orang yang berpuasa, alla yukthirun nauma bin nahari. Jangan banyak tidur di siang hari. Wala yuksirul akla bil laili, dan jangan banyak makan di malam hari. Ya, walaupun tadi berat tapi tidur dari selepas subuh sampai menjelang asar. Anak PAUD aja puasanya setengah hari. Ini dia cuma 1/4 hari. Sisanya tidur. Sengaja kan malam begadang, pagi malam begadang aja, malam berpuasa begadang aja. Dibahas kenapa? Biar besok pokoknya enteng, tidur terus ngantuk. Ya. Ala yusirun naum bin nahar. Siang banyak-banyak terjaga, pakai ibadah. Kenapa? Itu kita merasa itu kita lagi nyiksa setan tuh. Kalau kita sedang lapar perut kita karena puasa tuh, kita lagi nyiksa setan. Asli. Pengen nyiksa setan, sering-sering lapar. Itu nyiksa setan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri an ibni Adam majroda. Setan itu mengalir di peredaran darahnya manusia. Maka sempitkanlah tempat jalan setan itu bil ju'i, dengan lapar. Kita berasa lapar itu nikmat. Sampai kita berasa lapar itu nikmat Allah. Syukurin setan. Gitu ya. Kira-kira begitulah. Ya. Ketika kita sedang lapar, kita sedang melemahkan setan yang ada dalam diri kita. Ini maknanya wasyufidat syaitan gitu. Diikatnya setan itu dengan lapar, dengan puasa itu. Bukan berarti udah setan pada begini aja kan diikat di borgol. Karena tempat mengalir, tempat darah, tempat jalannya dia dipersempit dengan lapar. Jadi bukanlah puasa berpikir dari segi gimana caranya nggak lapar. Kalau nggak lapar berarti setan kelihatan. Bilju dengan lapar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bilang kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, terus-terusanlah engkau mengetuk pintu surga. Bagaimana ya Rasulullah mengetuk pintu surga? Bilju dengan lapar. Mengalir orang-orang soleh lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Maka instingnya kuat, ya. Basiro, pandangan hatinya luar biasa. Ilmu gampang nempel, keluar dari lisannya kata-kata hikmah yang indah. Kenapa? Karena mereka mampu mempersempit peredaran setan. Gitu, ya. Wala yusiru akla bil lail, dan jangan banyak makan di malam hari. Kita mah belum malam baru mau buka kalap udah meja makan tiba-tiba nggak cukup, ya. Sirup pandan, ini marjan, pengen kayak zaman dulu orson, ya. Kolak 3 macam, udah yang lain-lain. Bubur 12 macam juga. Gimana ini kan gitu? Walhasil apa nggak kuat kamu lihat enggak? Imam standar, atas kasur udah muak masih di belakang. Atas kasur lah, ya Allah. Ada.
apalagi kuncinya ketika buka dengan yang halal dan secukupnya. Maka kita diajar oleh Nabi kan gitu, ya. Ini bukan soal suka tidak suka, bukan soal Arab non Arab, bukan. Ya. Nabi ketika buka puasa itu korma dulu, korma dulu 3, kemudian minum, sholat maghrib. Kita kormanya tetap, minumnya oke. Setelah korma dan minum itu, lontongin, gorengan, sambal kacang. Makanya lazim di awal-awal Ramadan dan 1 hari setelah Idul Fitri pasti sakit perut. Waduh, masuk semuanya. Warawiri toilet jadi mahal kan itu. Pasti kita juga ngerasain tuh. Kenapa nih kalau pas itu sakit perut? Karena apa aja masuk? Cuman piring bakwan doang masuk. Bahkan kita belum waktu buka sudah berfantasi kan. Wah, ini kata Imam wala yuksirul akabil bilai. Kenapa? Karena ketika rongga perut ini penuh, syahwat kembali meningkat. Ketika rongga perut ini, padahal seharian kita tadi sudah ditarbiyah. Setan sudah gelagapan tuh. Setan sudah gelagapan. Begitu buka girang lagi dan giras lagi. Maka wala yuksirul akabil bilai. Iya, ya. Liar lagi ada di situ kan. Aduh ya. Akhirnya sepakat keluarga, nanti kita keluar dari rumah, tapi nunggu orang salat tarawih dulu ya. Orang salat tarawih kita keluar. Ada yang gitu. Ya. Kau usah tahu, kayak kita sholat tarawih motor pada seliburan lewat. Nunggu takbir lagi, ntar imamnya takbir dulu. Ternyata Ramadan kita masih sibuk dengan begitu ya. Wal yaktasid fi dzalika hatta yajida masal juwal atas. Wal yaktasid karena sedang-sedang aja di makanan itu, di tidur itu perlu, siang itu tidur perlu. Yang enggak boleh itu kebanyakan. Tidur siang hari bulan Ramadan jadi ibadah, niatkan biar nanti malam enggak ngantuk. Biar nanti malam kuat qiyamul lail. Maka namanya qailulah. Itu tidur sedikit, seukuran setengah jam, seukuran sejam tuh. Biasanya adalah sebelum zuhur. Biar sholat zuhur seger lagi. Itu namanya qailulah, tidur sedikit. Niatkan tadi memberhentikan mulut dari omongan, mata, telinga, dan niatkan biar nanti malam kuat qiyamul lail. Gitu. Sehingga Imam Haddad yajida masal juwal atas. Justru kata Imam Haddad, di rahasia puasa itu adalah engkau merasakan lapar dan haus. Itu ya. Jadi gak usah berpikiran begini, gimana caranya Ramadan ini gak terasa haus dan laparnya. Ya. Justru ketika merasakan haus dan lapar itulah hikmah tumbuh. Ya. Hati bercahaya. Ya. Kemudian kita jadi peka, ya. Hati jadi peka. Latihannya justru di laparan haus. Ramadan berpikiran enggak obat ini sekali tembak nggak obatnya, 2 hari enggak lapar dan haus. Justru puasa biar kita merasakan lapar dan haus. Fatahadzab nafsahu wa tad'af syahwatuhu. Maka kalau ketika kita merasakan haus dan lapar itu, terdidiklah jiwa kita, diri kita. Aduh, begitu selepas Ramadan ya Allah, orang saya udah biasa kok, ya lapar dan harus ngapain mengulit dunia syubhat, dunia dari hasil syubhat dan haram yang banyak, dan melemah syahwatnya. Wa yastanayyaru qalbu, dan bersinar hatinya dengan apa? Haus, lapar, ya. Terdidik jiwa, terlemahkan syahwat yang buruk, ya. Syahwat yang baik meningkat, tenang aja. Syahwat yang baik nih meningkat.
Tapi jangan puasa dijadikan obat kuat. Ya. Yang buruk terlemahkan. Termasuk ini. Kenapa kita karena mata kita ini terbiasa melihat yang haram, yang halal tidak terlihat indah. Ya. Kenapa ustadz-ustadz itu anaknya banyak seru aja sama istri? Bukan ustadz yang di sini, ustadz yang di sana. Ya. Karena matanya ustadz nggak melihat cewek-cewek yang lain. Yang dilihat istrinya, udah itu yang paling cantik udah. Kita kan enggak. Di luar sana lihat yang bening, di handphone lihat yang bening. Begitu ya keriput yang di rumah. Ya, karena mata kita kelayapan. Ya, sehingga yang halal ini tidak menjadi indah. Akhirnya wayasana ya qalbu, kemudian bersinar, bercahaya hati dulu. Ada hati yang gelap, ada hati yang bercahaya. Kalau hati bercahaya itu indah, tenang, ya, bahagia, enggak bergejolak, hatinya bercahaya. Itulah hati yang mampu membedakan mana hak, mana batil. Wa dzalika sirrus shaum wa maqsuduhu, dan itulah rahasia puasa dan maksudnya, kata Imam Ahmad. Ketika kita merasakan lapar terus. Almarhum al-maghfurlah Allah yarham Syekh Ali Jabir bilang begini, latihan puasa itu, saya ingat waktu ketika saya ikutan ngaji di Masjid Agung Sunda Kelapa, pernah beliau menyampaikan begini, ingin puasanya berfaedah lebih, ingin setelah Ramadannya menjadi lebih hebat hidup kita, dalam artian lebih takwa, lebih tenang, lebih sakinah, ya, latihan dari buka puasa. Coba buka puasanya, ketika buka puasa air putih atau air zam-zam dengan 3 butir kurma. Buka cukup segitu. Nanti selepas sahur 3 butir kurma lagi dengan segelas air lagi. Selepas tarawih, selepas sahur, saya menunggu di sahur dihajar nih kayaknya nasi seperti enggak. Sahur juga 3 biji kurma dan segelas air lagi. Sampai besok gitu lagi. Ustaz belum, saya juga. Jadi kita latih, artinya setidaknya kita ya qasidah itu sederhana juga ketika buka. Coba ketika buka kita kadang-kadang nih begitu puasa kita berantem sama anak. Kenapa? Rebutan telur ceplok. Ya, marah sama istri. Kenapa? Bukan kurang. Wah, segala macam. Kadang-kadang kita sambil buka marah sama anak kita, terganggu oleh nggak tahu apa orang lagi buka, kan? Ternyata liar syahwat kita begitu buka puasa. Kenapa? Pikiran kita makan. Di situ sirrus shaum, kata Imam Hadim, itulah rahasia puasa. Kan kita selama ini suka nyari rahasianya apa sih? Yang tersembunyi, yang semua orang tidak tahu dan tidak semua orang mendapatkan. Maka Imam Haddad, jangan banyak tidur di siang hari dan jangan banyak makan di malam hari. Justru ketika kita merasakan lapar dan haus, kita terdidik, jiwa kita terlemahkan, syahwat kita bercahaya hati kita. Wal janibis shaim, hendaklah menjauhi orang yang puasa terkena ar-rufahiyah wal iksar min tanawul syahwat wal ladzat kama dzakarna. Yang keenam adalah orang yang berpuasa itu menjauhkan diri dari kemewahan dan banyak makanan dan yang lain. Ya. Belajar benar-benar sederhana dulu. Ya, sederhana dulu. Jauh-jauh dulu dari kemewahan dunia. Belajar zuhud gitu. Bukan ini ahli subuh dan buah puasa. Ini bulan puasa warawiri aja ke mall. Pulang balik aja ke mall. Maka jauhin dulu. Ya.
Sederhana. Kemudian wa min adabihi alla yuksirut tasyaghul bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Adab yang selanjutnya adalah jangan banyak-banyak sibuk dengan perkara dunia di bulan Ramadan. Bal yatafarraghu anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkanah. Akan tetapi mengosongkan dari perkara-perkara dunia untuk ibadah. Waktu kita sama, sehari 24 jam, ya, siang 12 jam, malam 12 jam. Tinggal waktu itu kita gunakan untuk apa? Kalau penuh dengan urusan dunia, maka sedikit ibadah, ada waktunya segitu. Tenaga kita sama saja. Maka kata Imam Haddad, begitu bulan Ramadan, jangan masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Itu saatnya kita memikirkan akhirat. Kenapa? Kalau engkau sibuk dengan dunia, engkau enggak akan punya waktu buat akhirat. Ya. Biasanya dagang sampai jam 12 malam, udah jam 5 aja. Biar nanti kuat taraweh. Ada waktu buat taraweh. Ya. Pak, lapor Pak. Mohon maaf, Ramadan ini. Ramadan. Enggak. Tadus bini mah ketika saya kerja dulu, itu tapi semua PR sudah saya selesaikan di bulan Syawal. Begitu Ramadan, jangan halangi saya mau pulang mentah. Bahkan saya minta waktu maju sejam supaya sudah ada di rumah. Selepas Ramadan dan misalnya di Ramadan biasa kita. Ketika Ramadan, mohon maaf, saya minta waktu sebulan. Saya cuma mau on time, datang tank, pulang tank sudah. Kenapa? Saya ini Ramadan. Kalau sampai nggak terawih saya mudah. Nggak cukup kita 11 bulan ngejar-ngejar dunia yang ujungnya aja belum kita tahu. Boro-boro kita dapetin ujung dunia. Kita tahu ujung dunia aja belum tahu. Sampai seumuran kita segini, ya. Nggak akan kelar, nggak akan selesai. Ibarat ngejar dunia itu minum air laut, bukan haus hilang, malah makin haus. Sudah belajar dulu. Bukan berarti kita tinggalin dunia seutuhnya, habis Ramadan dipecatin semuanya. Sewajarnya saja dulu. Ya. Masalahnya kita kan ketika bulan Ramadan, bulan konsumtif nasional. Itu masalahnya. Ya. Begitu bulan Ramadan, bulan konsumtif. Apa aja dibeli. Baju dibeli, mobil dibeli. Kenapa? Kalau pulang kampung, mobil baru, itu bahaya tuh. HP ganti, HP betul-betul ganti. Makanya nggak boleh mudik kalau enggak, tenang aja. Kebetulan nggak punya duit. Ya, bulan lain pulang tengokin orang tua. Ya, kalau mungkin kan yang pulang. Artinya kita ternyata Ramadan pun udah disebut syahrul umat oleh Nabi. Ya, sudah bahkan kemarin saya bilang apa? Hebatnya Ramadan itu sampai qiyamul lail dimajuin sama Allah. Sama Nabi dimajuin qiyamul lail. Habis sisa langsung qiyamul lail. Tarawih itu hadiah, tahu enggak? Ketahuilah tarawih itu hadiah dari Allah untuk kita karena Ramadan. Tahu hari-hari biasa aja model-model begini qiyamul lailnya dimajuin, coba. Itu belum diambil juga begitu. Terakhir udah dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis isya langsung qiyamul lail. Ya, biasanya nunggu larut malam alarm pasang 7. Ya. Ini habis isya. Qiyamul lail itu udah in advance, udah di depan. Udah dimaju, masih belum diambil juga. Kebangetan orang rahasia. Sama orang saya pilih itu juga. Habis itu gadernya 2. Maka udah batasi dulu urusan dulu. Jangan terjebak. Kita semua latihan. Saya latihan, jamaah latihan semua latihan. Maka perbanyak agenda-agenda akhirat. Ngaji di penutupan di sini, ya, di sini ngaji penutupan. Tadi majelis saya tambahkan durasi, ya.
habis subuh kita ngaji insyaallah ya. Habis sebelum maghrib kita ngaji insyaallah. Habis isya jam 9 habis tarawih ngaji kita insyaallah. Nambah jamaahnya beneran, libur ngaji kagak ngaji. Temu lagi Syawal. Kitabnya aja hilang, sebelah mana kitabnya? Kita tambah, kenapa? Kalau enggak syukur kita beda. Orang semua sibuk kok. Semua orang di atas muka bumi ini sibuk. Tinggal sibuknya ada yang sibuk buat dunia, ada yang sibuk buat akhirat. Punya waktu sama, punya tenaga sama, punya modal dari Allah sehat sama, umur sama. Tinggal digunakannya buat apa? Enggak usah bicara 11 bulan lagi deh. Yang lain Ramadan aja dulu. Yang tinggal beberapa saat ini, ya. Jadi bagi siapa orang yang bersama Ramadan, orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara dunia, diambil sewajarnya di perkara dunia, yang diganti dengan perkara-perkara akhirat aja dulu. Agak miskin dan gak bakal sampai gak makan. Ya. Pernah satu kisah, satu cerita, bukan cerita, sharing dengan jamaah sendiri. Ketika dia bilang, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika buka warung makan di siang bulan Ramadan? Saya bilang, ya kalau yang belinya adalah orang yang boleh meninggalkan puasa nggak ada masalah, tidak ada masalah. Misalkan wanita haid, ya, misalkan anak-anak, misalkan orang sakit. Kalau yang belanjanya adalah orang yang punya kewajiban puasa, ente ikutan dosa. Atau yang belanja orang non Muslim yang nggak punya kewajiban puasa, nggak dosa. Tapi kalau yang belanja dan makan di situ bawa pulangkah itu adalah orang yang punya kewajiban puasa, maka ente berserikat dalam dosa. Kan begitu. Jadi gimana Ustaz? Kalau ada orang beli, tanya dulu kalau perempuan ibu haid apa enggak. Ya. Kalau laki-laki Muslim apa enggak? Nah, kalau Muslim waras apa gila? Ribet amat Ustaz. Ribet memang. Orang kita mengambil barang yang halal harus ribet. Terus gimana Ustaz? Hasan baik buka malam atau sebelum buka atau menjelang sahur. Waduh, ini gimana ntar setoran? Udah, tinggal mau ikut aturan Allah apa aturan pikiran ente yang belum tentu benar. Alhamdulillah dilakuin begitu selesai Ramadan gimana urusannya? Gitu. Alhamdulillah Ustaz, malah lebih dari tahun kemarin yang buka dari pagi sampai sahur. Ya. Ini artinya apa? Kita pilih Allah maka Allah urus urusan kita. Tapi kalau kita pilih akal kita, secara akal buka dari pagi normal jam 10 sampai sahur harusnya lebih banyak. Ketika buka hanya menjelang maghrib dan sampai malam saja, ya malam itu pun ditinggal tarawih dan segala macam, sama bahkan lebih. Cuman syahwat kita nih kadang-kadang nggak nerima itu. Ya. Begitu dikasih sambil jalan, bulan besok buka lagi dari pagi sampai malam lagi, ya boncos lagi. Ya. Nah, maka hati-hati. Itulah diantara adab-adab puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Dia mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan memberikan arti lebih di Ramadan kita tahun ini, ya, supaya amal puasa kita sah secara fikih, bernilai pahala dari adabnya dan abadi serta kekal menemani kita sampai di hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa iyyakum para jamaah ini bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan untuk sementara pengajian malam Selasa di Al-Muhajir ini kita kita stop dulu. Dan saya yang paling banyak bicara di pengajian kita selama setahun dan bertahun-tahun ini. Kalau ada khilaf dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Semangat kita cuma sama, pengen lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Ada yang salah disengaja atau tidak disengaja, saya juga mohon pintu maaf. Dan apabila
ada perkara-perkara yang baik, tolong catat. Saya bukan pemangku kebaikan itu 100%. Bisa jadi ada perkara-perkara baik yang saya sampaikan yang saya belum bisa juga melakukannya. Mari kita belajar melakukan perkara itu, ya. Tidak yang bicara di depan ini pasti paling benar, enggak. Bisa juga ada khilafnya, bisa juga ada salahnya. Yang mohon kita saling mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua jadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berteman, berkawan dunia dan akhirat. Kita berkumpul di dunia dan kita juga berkumpul nanti kelak di yaumil kiamah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang ada di majlis ini bukan perkumpulan main-main. Saya selalu melihat orang-orang yang berkumpul bersama kita di majlis ini perkumpulan yang spesial. Karena berharaplah dari teman-teman ini, dari kawan-kawan ini, suatu saat ketika kita kesulitan di akhirat di yaumil kiamah, ya, mudah-mudahan teman-teman ini yang dari kawan-kawan ini ya nolong, ya, dan berjanjilah untuk itu kita saling meringankan di yaumil hisab kelak. Ya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati min Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidatina wa aqribaina wa ashabina wa ahlina ya min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli siyam ghair. Allahumma anna min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika al-muttaqin wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjelang menyambut melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan tambahkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari saya ambil, yang buruk dari saya singkirkan. Akhirul kalam subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.